LeBron James mungkin memang pemain terhebat dan paling berpengaruh sepanjang masa. Tapi apa jadinya kalau ternyata sekarang LeBron sendirilah yang justru menjadi alasan timnya nggak bisa jadi juara NBA? LeBron memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama Lakers sampai tahun depan dengan mengambil player option sebesar 52,6 juta US dollar atau sekitar 853 miliar rupiah. Tapi apa artinya keputusan ini bagi LeBron dan Lakers? Di satu sisi, LeBron resmi menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah NBA yang bermain sampai setidaknya 23 musim. Dia ini sudah bermain di NBA lebih lama dibandingkan umur pemain-pemain muda yang sekarang sedang bersinar. Bahkan LeBron bisa dibilang masih berada di level kehebatan yang sama dengan mereka-mereka itu. Makin tua makin jadi, bro. Tapi di sisi lain, keputusannya untuk mengambil pilihan kontrak itu juga semakin menunjukkan betapa egoisnya LeBron. Dan apa yang disampaikan agennya yaitu Rich Paul setelah menyetujui kontrak itu justru semakin membuktikan sisi buruknya ini. Kalau kata Rich Paul, LeBron masih ingin berjuang keras untuk meraih gelar juara. Dia juga paham kalau Lakers sekarang sedang memprioritaskan masa depan mereka. Tapi Paul juga ingin Lakers terus memaksimalkan dan memprioritaskan masa-masa akhir LeBron di NBA. Sebagai agen, wajar saja jika Rich Paul bakal terus mementingkan LeBron sebagai kliennya. Tapi LeBron yang kita lihat sekarang sudah bukan sosok yang sama seperti pada 2010 ketika ia mulai masuk masa prime-nya, atau pada 2014 ketika ia sedang berada di tengah-tengah masa kejayaannya, dan juga pada 2018 ketika performa dan produktivitasnya masih setinggi langit. Sekarang LeBron sudah berusia 40 tahun. Ya, LeBron memang bukanlah bapak-bapak 40 tahun biasa. Musim lalu ia masih tampil gemilang di lapangan dengan rataan 24,4 points, 7,8 rebounds, dan 8,2 assist per game. Tapi jelas-jelas terlihat kalau sekarang performa LeBron sudah semakin menurun. Namun ada satu hal yang jauh lebih penting daripada itu. Sekarang Lakers sudah mempunyai Luka Doncic yang juga merupakan pemain dengan salah satu talenta terhebat, gak cuma pada era sekarang, tapi juga sepanjang sejarah NBA. Apalagi usianya juga masih 26 tahun. Doncic baru masuk awal masa prime-nya meski sudah sehebat itu. Dan dengan itu saja, sekarang LeBron bisa dibilang sudah bukan prioritas utama Lakers. Tapi LeBron yang sudah tua ini masih terus memaksa agar semua keputusan Lakers dan sorotan media selalu berpusat pada dirinya. Seperti yang kita tahu, LeBron selalu menjadi sosok yang penuh drama selama mengenakan seragam Lakers. Ia secara tidak langsung selalu mengancam Lakers dengan kode-kode halus kalau ia bakal keluar dari Lakers jika mereka tidak memberikan roster yang bagus untuknya. Padahal faktanya Lakers gak pernah berhenti untuk membuat LeBron bahagia. Musim lalu saja, mereka memenuhi keinginan LeBron untuk merekrut anaknya sendiri dan juga teman podcastnya untuk menjadi pelatih yang baru. Dan di off-season tahun ini, Lakers sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk membangun roster yang lebih kuat lagi untuk jadi juara NBA. Tapi sayangnya, itu tidak akan terjadi dengan kontrak yang baru disetujui LeBron itu. Coba kalian bayangin aja, gaji LeBron sendiri aja udah menghabiskan 35% dari total ruang gaji Lakers. Semua itu hanya untuk pemain 40 tahun. Kontraknya yang besar itu sekarang menghambat Lakers untuk mendapatkan pemain-pemain yang lebih berkualitas karena finansial mereka jadi semakin terbatas. Itu sebabnya Lakers tidak banyak merekrut pemain di free agency tahun ini dan hanya bisa mencuri perhatian DeAndre Ayton dan Marcus Smart yang performanya sudah jauh menurun dan gampang cedera akhir-akhir ini. Bahkan mereka sampai harus kehilangan pemain wing andalan mereka yaitu Dorian Finney-Smith karena mereka memang tidak memiliki uang yang cukup. Tapi setelah ini mungkin bisa menjelaskan seberapa kacaunya Lakers setelah LeBron mengambil kontrak tersebut. Ini adalah daftar tim dengan roster termahal di NBA. Posisi teratas diisi oleh tim-tim seperti Cavaliers, Celtics, Mavericks, dan Knicks. Semuanya adalah tim-tim dengan susunan roster yang cukup merata. Dan coba tebak Lakers ada di posisi berapa? Ke-6 guys. Roster yang masih pas-pasan ini aja sudah merupakan yang termahal ke-6 dari 30 tim NBA. Padahal LeBron bisa saja memutuskan untuk potong gaji untuk memberikan fleksibilitas untuk Lakers. Potongan gaji sebesar 15 juta US dollar atau sekitar 243 miliar rupiah saja sudah cukup bagi Lakers untuk mencari pemain cadangan yang lebih bagus lagi. Gaji LeBron setelah dipotong pun masih sebesar 37 juta US dollar atau sekitar 600 miliar rupiah. Masih sangat banyak dibandingkan total penghasilan keluarga-keluarga di dunia dalam beberapa generasi. Tapi sepertinya LeBron ingin mementingkan dirinya sendiri. Katanya pengen jadi juara NBA lagi, tapi kok malah mempersulit timnya sendiri sih? Bahkan sebenarnya sudah ada beberapa contoh nyata tentang pemain bintang yang rela potong gaji agar timnya bisa juara. Legenda Spurs Tim Duncan pernah melakukan hal ini. Pada musim 2011-2012, Duncan adalah pemain termahal ketiga di NBA. Saat itu, Spurs sudah 5 tahun gagal masuk final NBA. Selain itu, performa Duncan juga sudah menurun meski masih tergolong elit. Sama seperti LeBron saat ini. Dan apa yang dilakukan Duncan? Ia rela potong gaji yang dari awalnya sebesar 21,2 juta US dollar atau sekitar 481 miliar rupiah jadi hanya 9,6 juta US dollar
atau sekitar 218 miliar rupiah, lebih dari setengah. Duncan yang adalah bintang utama Spurs justru berada di posisi keempat dalam hal kontrak termahal Spurs pada musim 2012-2013. Keputusan itu Duncan pilih agar Spurs bisa mempertahankan pemain-pemain kunci mereka seperti Danny Green, Patty Mills, Boris Diaw, dan Thiago Splitter. Dan seperti yang kita tahu, Spurs akhirnya berhasil masuk final NBA lagi dan menjadi juara pada 2014. Secara performa, LeBron memang masih lebih hebat dibandingkan Duncan menjelang akhir karir mereka ini. Tapi potong gaji bisa dibilang adalah satu-satunya opsi jika ia masih ingin mengincar gelar juara. Jadi, apakah LeBron menyandra Lakers dengan mengambil kontrak mahal itu? Apa yang sebenarnya dia mau? Menurut gua, terlihat mustahil kalau LeBron menginginkan uang dan gelar juara bersama Lakers di saat yang bersamaan. Lagi pula LeBron sudah berstatus sebagai miliarder. Ia sudah mendapatkan segalanya. Tapi kenapa ia masih mementingkan uang pada akhir karirnya ini? Kalau dia mau jadi juara, seharusnya ia menahan egonya dan memotong gajinya. Dan yang paling membingungkan, LeBron seharusnya nggak usah mengambil player option dalam kontraknya ini. Sebaiknya dia menyetujui kontrak baru dengan bayaran yang lebih kecil atau berpindah ke tim kandidat juara yang lain. Tapi sekarang inilah kenyataannya. Opsi Lakers dalam membangun roster yang solid untuk Doncic sudah semakin terbatas karena uang mereka habis dan mereka lagi-lagi harus terikat dengan segala drama yang dibuat LeBron dan orang-orang terdekatnya. Tapi bagaimana jika Lakers men-trade LeBron itu sendiri? Kata gue sih men-trade LeBron adalah hal yang mustahil. Banyak tim pasti melihat kontrak LeBron tidak sepadan dengan apa yang akan ia berikan. Terlebih lagi kontrak LeBron yang sekarang ini juga mendapatkan no trade clause, yang artinya LeBron hanya mau di-trade ke tim yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan realistis saja, hanya ada 3 tim yang kemungkinan besar akan menjadi destinasi LeBron jika ia keluar dari Lakers. Pertama ada Cavaliers. Mungkin saja musim depan adalah terakhir kalinya kita melihat LeBron bermain di NBA. Akan terlihat cocok jika LeBron memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dan menutup karirnya di sana. Tapi untuk mendapatkan LeBron, Cavs harus banyak berkorban untuk mengimbangi kontraknya. Bintang-bintang Cavs seperti Darius Garland dan Jarrett Allen harus dilepas kalau mereka memang benar-benar ingin membawa pulang LeBron. Dan tentu saja, Cavs sudah tidak tertarik dengan LeBron. Bahkan mereka nggak ada rencana sama sekali untuk reunian dengannya. Kedua ada Warriors. LeBron pernah menyebut kalau ia tertarik untuk bermain bersama Steph Curry dan chemistry mereka lumayan bagus saat Olimpiade kemarin. Tapi sepertinya Warriors tidak bisa melakukan trade ini karena hanya Jimmy Butler saja yang dinilai menarik untuk Lakers. Tapi bagaimana jika Knicks? LeBron adalah tipe pemain yang suka berada di tim yang populer. Mereka juga sebenarnya memiliki banyak opsi untuk mendapatkan LeBron. Tapi lagi-lagi, semua tim itu nggak mungkin rela untuk melepas pemain-pemain kunci mereka untuk pemain berusia 40 tahun. Terlebih lagi, setua apapun LeBron, ia pasti harus menjadi opsi utama di lapangan dengan gaya bermainnya itu. Belum lagi dengan dirinya yang berpotensi pensiun setelah musim depan. Ini seolah-olah masa depan mereka dipertaruhkan hanya demi kesenangan sesaat selama semusim. LeBron bisa saja mengincar gelar juara di tim lain jika ia keluar dari kontraknya melalui skema buyout. Tapi kalau begitu, buat apa ia mengambil player option dalam kontraknya sejak awal? Bagaimanapun, situasi ini hanya membuat LeBron dan Lakers sama-sama terjebak di tengah jalan. Satu-satunya cara yang ideal untuk keluar dari masalah ini adalah LeBron harus tetap bermain legendaris seperti biasanya dan tidak menjadi ratu drama lagi. Itulah episode kali ini. Gila, cuma 70.000 plus kamu udah bisa dapat satu style jersey, free design, free voucher, dan custom satuan. Gas COD Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.